Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27 yang berbunyi demikian. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema cinta yang ditolak. Sahabat-sahabat Kristus, salah satu topik yang kita dan teman-teman tidak bosan bicarakan ketika kuliah dulu adalah tentang bagaimana memulai berpacaran. Kita memiliki kecemasan yang sama karena di usia yang cukup pantas untuk berpacaran itu, tidak seorang pun di antara kita memiliki pacar. Sering kita bertanya dalam hati, apakah itu berarti kita tidak cukup menarik? Sekarang tentu menyadari bahwa sebetulnya waktu itu kita takut ditolak sehingga tidak berani mendekati teman perempuan. Sahabat-sahabat Kristus, menyatakan kasih memang selalu mengandung resiko ditolak. Kondisi yang ekstrim dialami Kristus, kasihnya yang besar kepada manusia ditanggapi dengan kebencian besar, ayat 18. Yang baru puas jika Yesus disalib dengan sangat keji. Dunia tidak hanya membenci Yesus, tetapi juga murid-muridnya, ayat 19-20. Secara khusus, Yesus mengungkapkan hal ini agar murid-muridnya tidak terkejut menghadapi penganiayaan yang pasti akan datang, dan tegar dalam kehadiran Bapa dan penghiburan Roh Kudus, ayat 23-24 dan 26. Sahabat-sahabat Kristus, Yesus meminta setiap orang percaya mengisahkan dan menyatakan kasih-Nya, ayat 27. Namun, sama seperti kisah cinta kita, kerinduan kita untuk memberitakan anugerah keselamatan Tuhan sering terhalang rasa takut ditolak. Sebagai pengikut Kristus, kita tak punya pilihan. Sekalipun kita sudah bersaksi dengan berhikmat dan tidak ada hal buruk yang kita lakukan, orang masih bisa membenci kita karena nama Yesus, ayat 21.
Apa tindakan kita? Bersukacitalah karena hal itu meneguhkan bahwa kita bukan dari dunia, tetapi milik Kristus. Ayat 19-21. Dan teruslah bersaksi. Sahabat-sahabat Kristus, tetaplah mengasihi sesama dengan tulus hati, meski orang yang kita kasihi balas membenci. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.